kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian, Pak. Pak Kapolres, apakah penangkapan, saya bisa bertanya langsung, Pak, atau bisa, Pak, ya, pimpinan izin, apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya, Sugama Halib, ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan? Begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan. Silakan Pak jawab, Pak. Ya, terima kasih Pak yang terhormat Pak Roni. Kami sampaikan bahwa setelah Pak. naik Rudi namanya, Rudi Lalo. Pak Rudi. Rudal. Siap. Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena Sudah kabur ke Sukabumi itu. mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres, ya. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat, yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian, Pak. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi, Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu, kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak Kapolres. Ini catatan saja pimpinan. Yang kedua, Pak Kapolda, kami Pak Komisi 3 luar biasa
fungsi pengawasan kami, karena setiap kasus-kasus yang muncul menyita perhatian publik, saya tidak mau menyebut kata viral, saya menyita perhatian publik, langsung dilakukan rapat dengar pendapat. Pak Kapolda bisa dibayangkan kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, ya kan? Lalu kemudian penjahatnya adalah oknum. Saya hormat, respect, kemudian ada langkah cepat, kemudian langkah tegas memberhentikan, lalu kita proses ke peradilan. Tetapi pimpinan mohon izin, mohon kiranya mungkin rapat dengar pendapat berikutnya setelah masa reses, mungkin kita perlu mengusulkan kita undang Irwasum atau Itwasum, undang Kabid Propan, karena ini kejadian banyak terjadi di seluruh Indonesia. Kita undang kalau perlu Irwasdanya, Pak, bagaimana mekanisme pengawasan internal. Saya dengar ini kan Irwasum baru nih, Pak, pejabat baru. Kita mau dengar konsep gagasannya bagaimana pengawasan internal di kepolisian, supaya tidak ada lagi rapat-rapat dengar pendapat seperti ini, Pak. Karena ini semata-mata kita mau kepercayaan publik terhadap institusi polisi itu terjaga, Pak. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat tidak percaya polisi, di mana lagi kita mencari tempat mencari keadilan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.